Yesus hadir, dia hidupnya akhirnya ditanam, bangkit di hari yang ketiga. Sebenarnya kata yang lebih tepat, dia adalah Tuhan yang diplanted, yang ditanam bukan dikubur. Dikubur jadi busuk, ditanam keluar pucuk dan berbuah. Firman yang selalu membebaskan kami. Firman yang kami hormati. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat yang agung. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Saya senang kalau udah bulan Desember. Khususnya bulan ini makin sedikit emosional karena tahun lalu saya pertama kali didiagnosa sakit tahun lalu. Lihat pohon Natal saya harus tahan-tahan emosi untuk seringkali mau nangis. Sungguh luar biasa perjumpaan dengan Tuhan. Kalau saudara ingat khotbah saya tahun lalu sebelum saya sakit, saya sudah sakit sebenarnya khotbah di sini. Saya membahas tentang orang Majus dan orang Majus hidupnya diubahkan Tuhan. Orang Majus dari timur datang dengan apapun yang mereka alami pada saat itu. Mereka mengalami sebuah perjumpaan sama Tuhan. Nilai hidup mereka selalu serba harta, kemewahan, kepandaian dan lain sebagainya. Dan akhirnya ketika mereka berjumpa dengan Kristus, kehidupan mereka diubahkan total sama Tuhan. Jadikan momen Natal ini sebuah perubahan bagi saudara. Bukan sekedar hanya ritual-ritual, tapi betul-betul perjumpaan dengan Tuhan untuk seterusnya saudara hidup melibatkan Tuhan di semua aspek hidup saudara. Saya udah pernah katakan kalau hati kita gak berkobar-kobar baca firman, ada yang salah sama kita. Tulisan firman itu luar biasa, saya tidak pernah puas-puas baca firman. Selalu nagih dan nagih dan nagih. Justru karena itu saya diberikan kepuasan. Karena Yesus sendiri mengatakan, air hidup itu adalah satu-satunya yang bisa memberikan engkau kepuasan. Jadi setiap hari saturasi hidup saudara dengan firman Tuhan. Sayangi, cintai firman Tuhan. Karena ketika saudara terus renungkan dan renungkan dan renungkan. Itu karena sesuatu yang hidup. Ada apapun di depan saudara itu pewahyuan akan keluar dengan sendirinya. Saudara akan betul-betul nanti merasakan apa yang saya katakan sekarang ini. Nanti saudara bisa rasakan sendiri. Ketika berhadapan dengan kesulitan, apapun ada hikmat yang keluar. Roh Kudus akan makin gampang bicara sama saudara. Ketika kebenaran itu merasuki hidup saudara. Karena nilai-nilainya dan perkataan-perkataan Yesus itu makin tertanam di dalam sini. Jadi tinggal dikutip sama dia. Ini loh firmanku, ini loh firmanku. Karena sudah dibaca terus, direnungkan siang dan malam. Udah merasuki hidup saudara. Jadi akhirnya suara Tuhan makin mudah. Banyak orang tanya sama saya, gimana Pak dengar suara Tuhan? Ada cara-caranya enggak? Baca banyak firman aja setiap hari. Nanti ketika menghadapi masalah kehidupan, apapun itu akan keluarnya lebih gampang. Karena sudah tertanam, tanpa kita sadari tertanam. Tinggal dikorek-korek dikit sama Roh Kudus sudah jadi pewahyuan yang luar biasa. Karena hidup, firman itu hidup. Ya. Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-10 mengatakan begini. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, ya, ini departemen penerangan surga dipimpin sama Gabriel, dikirim ke muka bumi. Biasanya kalau departemen ini dikirim ke muka bumi dengan cahaya sinar yang luar biasa, manusia selalu ketakutan dan selalu nih SOP-nya mereka lah, selalu bilang gini, jangan takut, baru ada kabar baik setelah itu. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu, perhatikan kalimat ini, kesukaan besar. Kesukaan besar untuk siapa? Seluruh bangsa. Seluruh dunia. Hari ini telah lahir bagimu, ayat 11, Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Masalahnya, kenapa kok sampai hari ini kesukaan besar ini banyak ditolak sama orang?
Kok sampai hari ini kesukaan besar ini gak jadi jawaban bagi banyak orang? Bahkan untuk orang Kristen yang menyebut Kristen pun banyak yang tinggalin Yesus juga. Banyak yang kecewa juga. Usut punya usut. Ternyata banyak kekristenan tidak menggambarkan Kristus. Banyak kekristenan tidak menggambarkan Yesus. Makanya Mahatma Gandhi, dia katakan begini, satu-satunya alasan kenapa saya tidak menjadi pengikut Kristus itu karena kekristenan. Ironis. Satu-satunya yang menghalangi saya dan membuat saya akhirnya mengurungkan niat saya menjadi pengikut Kristus adalah kekristenan itu sendiri. Dia datang ke sebuah gereja, ditolak sama pengawal di depan situ. Waktu itu India masih zaman perjanjian Inggris. Dan dikatakan, kamu orang tidak layak masuk ke dalam gedung gereja. Ini kasta yang tinggi, hanya orang-orang India yang kastanya tinggi dan bangsawan-bangsawan dari Inggris. Saya suka dengan pengajaran Yesus. Saya suka dengan apa yang Yesus ajarkan. Tapi saya gak suka sama orang Kristen. Kita udah pernah bahas eksposisi perjalanan ke Emmaus. Bagaimana transisi sebelum Yesus naik ke surga, dia memberitakan dan memberitahu kepada kedua muridnya. Dan pelajaran yang sangat penting bagi kita sudah pernah bahas. Sebentar lagi aku naik, kamu jadi perwakilan aku. Jangan sia-siakan pengorbanan aku. Makanya kenapa kehidupan ini, hidup kita ini harus, saya ulang ya, harus ada buahnya. Kalau nggak ada buahnya, orang nggak akan bisa lihat Yesus. Dan akhirnya kita berpikir, buah-buah. Saya nggak suka khotbah-khotbah kayak begitu. Sesuatu yang nggak bisa terlihat, Pak. Seringkali manusia mengejar memang hal-hal yang terlihat, materi, jabatan, status untuk diperlihatkan kepada orang lain. Pengajaran-pengajaran tentang damai sejahtera, sukacita, iman, kekudusan, karakter ilahi kurang populer. Padahal itu yang menyelamatkan manusia. Padahal itu yang membebaskan manusia. Saudara tidak akan pernah tahu bahwa itu sangat penting sebelum saudara menghadapi sebuah kesengsaraan hidup. Ketika saudara berhadapan dengan kesulitan hidup, perkara-perkara yang tidak terlihat itu menjadi modal utama kehidupan. Di situ kita akan sadar materi saya tidak ada artinya. Jabatan saya tidak ada artinya. Baju saya tidak ada artinya. Status saya nggak ada artinya. Tapi damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, iman, pengharapan, itu modal saya. Yang tadinya saya nggak mau dengar khotbah seperti itu, saya tidak kejar hal seperti itu. Di situ kita nangis-nangis. Di situ kita tidak punya kekuatan justru. Padahal ini yang harus dilakukan tiap hari. Mengejar hal-hal yang seperti ini. Karena apa? Ada nilai kekekalan di dalamnya. Dan ketika hal-hal ini dikejar, hal-hal ini saudara hidupi, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicuri sama iblis. Karena diberikan sama kerajaan surga, diletakkan di dalam rohnya manusia. Tidak bisa dicuri sama dunia. Tidak bisa dicuri sama dunia. Dan ketika hidup kita berbuah, bukan sekedar orang lain akhirnya lihat Yesus, lihat kekristenan ini menggambarkan Kristus, kita pun tertolong sama kehidupan yang berbuah gitu loh. Masalahnya orang tidak mau berbuah karena manusia dan banyak kehidupan tidak mau ditanam sama Tuhan. Tidak mau ditanam sama Tuhan. Saya berikan judul khotbah saya, ditanam bukan dikubur. Saya sudah bahas tentang prinsip ini sedikit di khotbah saya yang lalu. Saya mau jelaskan kepada saudara. Yesus hadir, dia hidupnya akhirnya ditanam, bangkit di hari yang ketiga. Sebenarnya kata yang lebih tepat, dia adalah Tuhan yang diplanted, yang ditanam bukan dikubur. Dikubur jadi busuk,
ditanam, keluar pucuk dan berbuah. Yesus gak pernah jadi busuk. Makanya semua yang dia hidupi, semua yang saya pernah ajarkan di sini yang Yesus menjawab kebutuhan bukan keinginan, itu semua kehidupan dia yang dia jalankan setiap hari. Kalau itu kita teladani, bebas kita. Makanya tuh dalam arti daripada firman yang mengatakan kebenaran memerdekakan hidupku, itu dalam artinya. Dan seringkali kebenaran itu adalah hal-hal yang tidak terlihat. Nah, kalau kita bicara soal ditanam, itu pasti bicara soal biji dan benih. Di dalam pelajaran ini, saya mau beritahu kepada saudara, saya bangga ketika mempelajari pelajaran ini karena di Alkitab Bahasa Indonesia kita lebih tajam daripada Alkitab Bahasa Inggris. Biasanya saya harus buka beberapa kata-kata, saling membandingkan ketika saya mempelajari dan menyiapkan khotbah bagi saudara. Kata biji dan benih itu di Alkitab Bahasa Indonesia kita lebih tajam, dibedakan. Kalau saudara buka bahasa Inggris, itu semuanya diterjemahkannya seed, cuman satu kata, seed. S-E-E-D, seed. Di Alkitab Bahasa Indonesia kita dibedakan, pengertian yang satu biji, yang satu lagi benih. Perbedaannya adalah biji adalah sesuatu yang masih raw, mentah. Makanya digambarkan itu sesuatu yang paling kecil, paling mentah. Sampai iman digambarkan seperti itu. Sekecil itu, sementah itu pun engkau bisa memindahkan gunung, bisa mencabut pohon ara, memindahkan ke dasar lautan. Itu yang Alkitab katakan. Yang namanya benih itu adalah biji yang sudah dikondisikan untuk ditanam. Ketika kita lahir baru, biji itu sudah diberi sama Tuhan. Makanya di janji-janji Tuhan, di rancangan awalnya Tuhan itu, semua kehidupan sudah diletakkan unsur biji di dalamnya. Sekarang bagaimana saya bermitra sama Tuhan, memberikan biji ini kepada Tuhan, dan kemudian membiarkan Tuhan mengkondisikan menjadi benih, dan benih itu ditanam, dan kita membiarkan Tuhan menanam hidup saya, hidup saudara. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-29 adalah ayat yang menggambarkan rancangan awalnya Tuhan bagi manusia tentang kebutuhan manusia. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-29 mengatakan begini. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Dengan kata lain, besok lusa, minggu depan kebutuhanmu sudah aku tanggung penuh. Itu kebutuhan hidupmu. Tenang aja. Di dalam kebutuhan-kebutuhan hidupmu sudah aku tanam unsur yang namanya biji. Makanya kenapa di ayat ini bijinya disebut 2 kali. Komoditas yang paling luar biasa yang Tuhan titipkan dalam hidup manusia adalah waktu, uang, dan talenta. Waktu, uang, dan talenta adalah titipan Tuhan yang terbesar yang seringkali kita hitung-hitungan sama Tuhan. Karena kita pikir itu milik kita. Padahal itu titipan surga. Di dalam 3 hal ini ada unsur biji. Makanya kenapa harus selalu ditanam. Uang harus ditabur lagi. Talenta harus ditabur lagi, ngajari orang lain. Gak semua orang punya talenta kayak saudara. Semua dikasih kepandian berbeda-beda. Kalau ada yang mau belajar silahkan nih saya kasih. Apalagi waktu. Saya tabur waktu saya, Tuhan. Ini hal-hal berharga. Dan tentang kebutuhan hidup tenang aja karena sudah dicukupkan sama Tuhan. Berapa tahun yang lalu teman saya diperhadapkan dengan sebuah kebutuhan yang luar biasa, ada di persimpangan jalan. Dia harus memilih kontrak ratusan juta atau memilih ikut Tuhan full time waktu saat itu, keputusan yang sangat sulit. Dia bilang, Tuhan saya akan tabur waktu saya akan tabur keuangan saya walaupun tinggal sedikit. Kalau saya ikut Tuhan, ikut full time, 3 bulan pertama saya akan pasti kesulitan ekonomi. Komponen terbesar saya adalah saya harus beli susu. Anak saya masih kecil Tuhan. Dan ini salah satu komponen terbesar, biaya terbesar. Betul, satu hari anaknya kehabisan susu,
Besok pagi udah harus minum susu lagi, dia tidak telepon siapa-siapa, tidak minta siapa-siapa, dia angkat kaleng susunya, dia bilang, Tuhan, aku buang ini kaleng susu, aku percaya Tuhan akan mencukupi kebutuhan aku. Dia buang kalengnya. Dia bilang besok paginya anaknya bangun, dia udah gak tahu harus minum apa. Tapi tidak pernah bergantung sama siapa-siapa. Tidak pernah telepon keluarga atau teman untuk pinjam uang. Karena kalau mau pakai akal manusia kan pinjam uang malam-malam mumpung supermarket masih buka. Dia buang, saya tanya bisa tidur? Ya sedikit khawatir tapi bisa tuh tidur. Betul besok paginya terbangun, anaknya nangis-nangis pagi-pagi. Sekitar jam 5.30, dia udah bilang sama istrinya udah buat teh manis aja. Dia buka pintu kamar, di depan pintu kamar ada meja makan, di atas meja makan ada kaleng susu tulisannya jumbo size. Bingung, dia lihat ke dapur lah masih ada kok. Kaleng yang dibuang tadi malam masih ada. Dia bilang sama saya, pertama kali saya lihat kaleng susu saya ketakutan. Karena kayak lihat penampakan sampai dicol-col gini. Karena biasanya kalau saya lihat kaleng susu itu sesuatu yang sangat teduh, itu makanan anak saya kok. Ini ketakutan. Yang dia buang kemarin bukan jumbo size, ini kok jumbo size. Ini sesuatu yang baru pas dicol-col gini lah. Ini berat, ini ada isinya dalamnya. Mbaknya keluar dari kamar. Dari mana mbak? Lah itu jam 5 pagi tadi mertua bapak kan anterin ke sini. Wah kaget. Ngasih tahu, tanya sama istrinya. Kamu kasih tahu sama mama, kita nggak punya susu. Enggak, aku nggak kasih tahu. Telepon mama mertua. Ma, terima kasih ya ma, dikirimin susu. Mama tahu dari mana kita nggak punya susu? Mama nggak tahu. Kok bisa beliin susu? Nggak tahu. Tadi malam mama lagi ke supermarket, mama tergerak aja mau beliin susu buat cucu. Oke, terus kok bisa jam 5 pagi mama ke sini? Mama ada meeting di Bandung. Ini kejadian di Jakarta. Mama kan kalau ke Bandung harus lewat tol, sebelum masuk pintu tol kan lewat rumah kamu. Sekalian aja mama dropin. Tuhan tidak pernah telat. On time. On time. Karena janjinya. Jadi dia menepati janjinya, ini loh kebutuhanmu, aku siapkan. Tapi ada unsur bijinya. Tenang aja, hidupmu tenang. Ya, aku cukupi semuanya. Tapi engkau harus belajar nabur. Bahkan hidupmu engkau harus kasih kepada aku supaya aku jadikan benih. Supaya benih itu bisa aku tanam. Ya. 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-10 mengatakan begini. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10, ia yang menyediakan benih bagi penabur ya, dan roti untuk dimakan. Ia menyediakan benih karena sudah dikondisikan biji itu menjadi benih yang akan ditabur sama Tuhan. Dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nanti buah-buah itu akan tumbuh pada waktunya. Serahkan aja sama aku, tapi tugasmu cuma satu. Ketika aku menanam hidupmu, stay grounded. Biarkan aku menanam engkau. Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga mengatakan begini. Ketika kehidupan ditanam, kehidupan itu menjadi seperti ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berarti nutrisinya saudara didapat dari air kehidupan. Apapun terjadi di dunia ini enggak ngaruh sama saudara, karena saudara dapat nutrisi dari Tuhan. Kalau mau ditanam. Yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Masalahnya yang pertama, orang kalau ditanam, dia suka bingung. Karena tempat ditanam sama tempat dikubur sama. Dua-duanya di bawah tanah. Dua-duanya gelap. Dua-duanya berantakan. Dua-duanya merasa sendiri. Tapi yang satu akan jadi busuk, yang satunya akan keluar pucuk. Dan akan berbuah. Dan daunnya tidak akan layu, apapun yang dibuatnya berhasil di dalam Tuhan. Seringkali banyak orang gak sabar di dalam itu. Karena banyak orang katakan begini, I am underpaid, saya di bawah UMR misalnya ngomong gitu. Lagi di bawah nih, posisi di bawah. Saya di bawah tekanan Pak. Wah. I'm under pressure.
Saya di bawah stres. Saya loh Pak, di bawah rata-rata Pak. Orang-orang lebih pandai dari saya. I'm undervalued, saya tidak dihargai. Timbul kata-kata seperti itu, aku di bawah, aku di bawah, aku di bawah. Aku di bawah tekanan, aku di bawah rata-rata, aku di bawah gaji UMR misalnya. Aku di bawah macam-macam. I'm under. Kita nggak sadar, kita lagi ditanam sama Tuhan. Kita nggak sadar justru ketika kita sedang dalam keadaan seperti begitu, harusnya kita tidak kehilangan pengharapan karena kita tahu akarnya lagi dibangun di bawah situ. Memang gelap, memang gak enak, memang rasanya sendirian. Dan Tuhan tidak mau menumbuhkan cepat-cepat. Karena akarnya belum merambah, belum kuat. Saudara kalau lihat satu pucuk keluar dari tanah keluar, itu biasanya akarnya udah kemana-mana, gak kelihatan. Dan Tuhan akan tumbuhkan perlahan-lahan. Dan ketika tumbuhnya perlahan-lahan, orang masih mencibir kita. Ya masih kecil, usahamu masih kecil dibanding aku. Pengetahuanmu masih cetek kok gitu. Oh dikata-katai, dicemooh dan lain sebagainya. Gak apa-apa karena aku sedang ditanam, aku berdiam diri aja. Dan itu bagus bagi kita. Biarkan itu terjadi karena apa? Akarnya makin banyak dan makin berkembang ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan. Semuanya mengakar di dalam. Itu yang Tuhan mau. Kalau dia cepat-cepat tumbuhkan saudara akan dieksploitasi sama dunia. Saudara akan dipermainkan, diombang-ambing. Makanya kenapa Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia 800-an meter. Ketika digali ke bawah, itu lebih dari 50 meter fondasinya. 400 sekian kubik konkrit yang ditanam di bawah. Untuk penyanggah gedung tertinggi di dunia 800 sekian meter. Saudara sedang dibangun ke bawah sama Tuhan. Supaya fondasi saudara kuat. Dan kalau saudara sedang merasa di bawah, saya mau beritahu kepada saudara, jangan pernah kehilangan pengharapan. Saudara bukan dikubur. Saudara sedang ditanam sama Tuhan. Memang rasanya gelap, rasanya gak enak. Tapi tepat pada waktunya. Yang kedua, Tuhan akan menumbuhkan buah-buah saudara tepat pada waktunya. Baca bersama-sama saya. Di Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 mengatakan begini. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ke-7 mengatakan begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya berani jamin berdasarkan firman Tuhan, ketika saudara hidupnya dibangun akar saudara di atas Kristus, pasti luar biasa. Pasti luar biasa. Mau ada badai sebesar apapun saudara akan berdiri teguh. Berdiri teguh, gak kebingungan. Saya banyak menghadapi orang kebingungan saudara. Bingung, ketakutan dan lain sebagainya. Justru itu kesempatan di mana mereka bisa mengatakan kepada dirinya, ini Tuhan kesempatan, imanku akan bertumbuh di sini. Makanya kejar hal-hal yang tidak terlihat. Ketika badai datang saudara siap. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 dan 11 mengatakan begini. Yohanes 15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ini Paulus menulis ini gak sembarangan. Ya. Paulus menulis di Galatia maksud saya. Di Yohanes ini sudah ditulis. Dan di Galatia 5 ayat 22 buah roh itu berkesinambungan dengan ini. Buah roh kalau saudara pelajari, 3 pertama itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan sistematis teologi kita memang luar biasa, saling menyambung, berbeda penulis tapi semuanya nyambung. Yohanes mengatakan kalau engkau tinggal di dalam kasihku, engkau akan ada sukacita.
Dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita itu letaknya di roh, tidak bisa diusik dan tidak bisa dicuri sama iblis. Yang ada di emosi saudara yang seringkali kita salah artikan itu kesenangan. Kesenangan bisa hilang kapan saja, kesenangan bisa diusik kapan saja. Yang namanya sukacita itu hanya pemberian kerajaan surga, dunia gak bisa kasih. Dunia tidak ngerti. Kasih membawa saudara ke dalam sukacita yang penuh. Sukacita yang penuh membawa saudara ke dalam damai sejahtera. Filipi pasal yang keempat, coba saudara lihat. Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai 7 mengatakan begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tadi kasih membawa kepada sukacita. Sekarang sukacita membawa kepada damai sejahtera. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera letaknya di roh, gak bisa diusik, gak bisa dicuri sama iblis. Yang ada di emosi saudara itu namanya ketenangan. Ketenangan bisa hilang kapan saja. Makanya ketika melewati badai seperti kemarin, banyak orang bilang begini, rasa damainya kayak gimana Pak? Saya bilang, saya gak bisa jelasin. Kenapa? Melebihi akal budi. Melebihi akal budi, bagaimana saya bisa jelasin? Yang saya bisa tawarkan, tertanamlah, percayalah kepada dia, kamu bisa rasakan juga. Nanti kalau kamu rasakan, kamu juga pasti gak bisa jelasin. Karena melebihi akal budi. Saya sudah saksikan kepada saudara, ada seorang rekan saya yang bertobat terima Yesus. Karena itu. Makanya kenapa? Kabar baik itu akan tersalurkan. Tanpa saudara banyak bicara, orang akan lihat buahnya. Dan orang akan percaya yang namanya good news, gospel, Injil itu. Yang malaikat katakan. Karena Yesus secara fisik udah gak ada. Kita perwakilan, kita yang dikatakan kita mengkolonisasi bumi. Menularkan budaya kerajaan surga dimanapun kita berada. Itu penting. Jadi bukan sekedar kita akhirnya menjadi berkat bagi orang lain. Buah itu membawa keuntungan juga bagi saya. Kenapa? Ketika saya hidup di dalam kasih Tuhan, saya menerima sukacita. Saya menerima damai sejahtera. Dan ketika saya melewati kesengsaraan hidup, saya udah punya itu. Saudara tanya sama saya, ada kesenangan kemarin? Ya enggak ada lah di kamar rumah sakit. Ada ketenangan? Enggak ada juga ketika dengar vonis dokter. Tapi ada sesuatu yang saya enggak bisa jelaskan. Ada sukacita Pak, Bu. Ada damai sejahtera Pak. Seperti apa Pak rasanya? Enggak bisa dirasain, melebihi akal budi kok. Itu yang membuat saya tidur nyenyak tiap malam. Kesenangan hilang enggak masalah, ketenangan hilang enggak masalah. Yang penting ada sukacita sama damai sejahtera. Tidur nyenyak saya. Tiap malam. Makanya Kisah Rasul 12, saya mengaminkan peristiwa ini. Kisah Rasul 12 ayat 6 sampai 7 mengatakan begini. Petrus diperhadapkan dengan kematian. Keesokan hari dia akan diperhadapkan dengan orang banyak dan ada kemungkinan dipenggal juga kepalanya. Karena teman rekannya baru aja dipenggal kepalanya. Dan dia ada kemungkinan besar dipenggal kepalanya, dimasukin dalam penjara. Perhatikan ayat yang ke-6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Tadi kita udah baca ya di awal, kalau malaikat datang sinarnya bercahaya, manusia ketakutan biasanya. Sampai-sampai mungkin malaikat udah capek kali ya. Di departemen penerangan kalau Gabriel mengirimkan anak buahnya, itu pasti udah rolling eyes. Ketika dia begini, manusia ketakutan. Aduh, takut lagi. Jangan takut, capek deh. Mungkin malaikat itu ngomongnya kayak begitu. Itu udah SOP tuh, jangan takut. Terus dia menjelaskan, saya malaikat dari surga. Dia menjelaskan siapa dia, baru kasih kabar. Ini pertama kali dalam sejarah kemalaikatan, perserikatan kemalaikatan, pertama kali didokumentasikan di Alkitab, malaikat datang bersinar
di dalam ruangan itu, manusianya nggak bergeming, manusianya nggak bangun. Karena apa? Alkitab mencatat begini. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Berarti Petrus tidur nyenyak. Mungkin diketawain kali malaikatnya sama teman-temannya, ya kurang sakti, manusianya gak bangun, diam loh. Mungkin gitu kali ya, saya kalau ceritain sama anak saya begitu soalnya. Sampai-sampai manusianya gak bergeming, ini pertama kali didokumentasikan di Alkitab. Berarti Petrus tidur nyenyak, kesenangannya ada gak mungkin, ketenangannya gak mungkin. Tapi karena hidupnya melekat dengan Tuhan, ada damai sejahtera dan sukacita. Bukan sekedar saudara menjadi berkat bagi orang lain, ini menjadi modal bagi saudara kalau saudara menghadapi badai. Makanya damai yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara adalah damai selagi ada badai. Yang dunia janjikan adalah damai setelah badai. Makanya Alkitab mendokumentasikan damai yang melebihi akal budi, gak bisa dipikirkan. Ketika saudara ditanam dan mau ditanam sama Tuhan, kapanpun, dimanapun, menghadapi apapun, saya menjamin berdasarkan kebenaran firman Tuhan, malam tidur nyenyak saudara. Tidur nyenyak. Gak akan ada stres, there is no condemnation, tidak ada penghukuman, penghakiman, tidak ada khawatir, takut, dan stres. Walaupun ketenangan, kesenangan gak ada, sukacita, damai sejahtera melingkupi hidupku. Yang berikutnya, Mazmur mengatakan, daunnya tidak akan layu. Daunnya tidak akan layu. Setelah berbuah, daunnya tidak akan layu. Ketika musim gugur, pohon itu melepaskan daun-daun karena dia menyimpan nutrisi untuk musim dingin. Stop nutrisinya. Daun mulai berguguran, makanya dinamakan fall season, musim gugur, berantakan di mana-mana. Dilepas. Karena nutrisinya disimpan untuk winter, untuk musim dingin. Nanti setelah melewati musim dingin, dia kuat. Adalah musim semi di mana dia menyalurkan kembali nutrisinya dan daunnya bertumbuh kembali. Bagi sebuah kehidupan ketika ditanam di sebelah air kehidupan, semangat saudara tidak akan pernah layu. Saudara akan terus berdaun dan hidupmu akan terus konsisten musim demi musim, musim demi musim. Itu janji firman Tuhan. Kok bisa semangat Pak? Kok bisa konsisten? Karena tertanam. Yuk saudara, di Natal ini, kabar keselamatan ini, kabar baik ini harus tersiar di mana-mana. Kalau hidup kita tidak berbuah, kita tidak akan bisa memberitakan kepada dunia bahwa ini kabar baik bagi seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Ketika saudara berbuah, daun saudara tidak pernah layu. Orang akan berdatangan. Bukan sekedar saudara diuntungkan. Banyak orang akan percaya sama Yesus. Saya sedang melayani 9 orang yang baru terima Yesus di rumah saya. Natal ini adalah Natal pertamanya mereka. Saya excitednya luar biasa. Minggu depan mereka akan datang ke rumah, tanggal 25 maksud saya, mereka akan datang ke rumah semuanya. Dan kami akan merayakan Natal bersama-sama, ini Natal pertama mereka. Merinding saya. Mereka mulai tertanam di Komsel di rumah saya semenjak Agustus kemarin. Perkara-perkara besar terjadi. Baru terima Yesus dikasih karunia nubuatan. Baru terima Yesus dikasih bahasa roh. Kagum saya sama pekerjaan Tuhan. Tuhan itu luar biasa dan dahsyat. Makanya hidup di dalam kasih-Nya. Kejar perkara-perkara yang tidak terlihat. Kehidupan kita makin berkualitas di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya Mazmur mengatakan apapun yang diperbuatnya berhasil. Jangan pernah uproot yourself. Jangan pernah mencabut dirimu dari proses itu. Banyak orang gak tahan. Dia mencabut dirinya dari proses itu dan memindahkan sendiri ke tempat yang lain. Gak enak di sini, cari tempat yang lebih enak aja. Kalau saya gak mau ditanam di sini. Makanya banyak orang pindah-pindah gereja.
Di semua tempat pasti ada masalah. Bahkan ada orang pindah-pindah keluarga malahan. Cerai sana cerai sini. Gak mau tertanam. Gak mau tertanam. Salah satu contoh yang akhirnya merepotkan banyak orang adalah ketika Sarah disuruh tunggu 25 tahun sama Tuhan, dia gak mau. Setiap ulang tahun itu pasti mengingatkan dia. Aduh tambah tua ya, mana anaknya? Aduh tambah tua ya. Gak sabar bilang sama suaminya, kamu tidur aja sama hamba saya namanya Hagar. Biar cepat kita punya anak. Atau kamu yang punya anak. Gegeran sama Hagarnya. Itu contoh orang yang gak mau ditanam. Membuat repot akhirnya semuanya. Tapi ada 3 anak muda, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebelum dijebloskan ke dalam tungku api, mereka mengatakan begini, ayat terakhir, Daniel 3 ayat 16 mengatakan begini. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan begini. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Bahasa Inggrisnya, we do not need to defend ourselves. Kami gak butuh untuk membela diri kami. Karena kami tahu siapa yang bela kami. Saya gak pernah lupa interview teman-teman atau satu tim daripada Michael Jordan waktu mereka main basket tahun 80-an, 90-an. Mereka katakan begini, saya gak takut. Kadang-kadang tim kita udah jauh tertinggal sama tim lain. Karena saya tahu ada Michael Jordan di dalam tim saya. 90% biasanya kita selalu menang. Karena dia selalu yang bail us out. Dia selalu yang menolong kita di menit-menit terakhir. Yesus tidak pernah berseberangan sama saudara. Dia ada di pihak saudara, dia berperang bagi saudara. Di ujung daripada cerita itu, raja yang menjebloskan ke dalam tungku api adalah raja yang sama yang mengeluarkan mereka dari tungku api. Selagi api itu sedang bernyala. Dan Alkitab mencatat tidak ada bau hangus sedikit pun. 2 minggu lalu ada orang tanya sama saya. Lah sakit, saya baru dengar kesaksiannya sakit. Kok gak kelihatan bekas sakit? Saya ingat sama ayat ini. Mau ditanam Pak, kalau mau ditanam gak ada bekasnya nanti. Justru yang keluar adalah kemuliaan Tuhan, bukan kehebatan kita. Saya tutup dengan cerita ini. Minggu lalu ada rekan saya dan istri saya datang ke rumah. Dia bilang begini, bisnis saya kolaps. Saya habis-habisan. Saya mau beritahu ini kepada saudara supaya saudara belajar. Saya juga belajar, ya. Kita sama-sama belajar. Orang ini ada dalam titik penghabisan terakhir. Makanya banyak jemaat tanya begini, Pak gimana Pak? Besok udah deadline Pak. Pak gimana Pak? Bingung Pak. Saya selalu bilang gini, bagus. Saya udah gak tahu lagi mesti ngapain, bagus. Kok bagus Pak? Ya bagus. Kalau kamu bilang kamu gak tahu lagi harus ngapain itu bagus. Tuhan paling suka kayak begitu. Selama kamu masih bilang aku bisa, Tuhan gak akan coba campur tangan. Dia bilang, kamu tahu gak? Bisnis saya udah kolaps. Dan saya tinggal punya mobil satu, mobil niaga, mobil pickup. 2 bulan cicilan terakhir saya udah gak bisa bayar. Debt collector datang ke rumah. Debt collectornya marah-marah. Dia bilang gini, Mas mau ngamuk-ngamuk, mau marah-marah sampai kapanpun gak akan menambah uang di rekening saya. Ini loh Mas, tetap 0. Udahlah Mas, gak usah marah-marah. Saya kalau ada uang juga saya bayar. Nih lihat aja, bangkrut usaha saya. Ini toko saya, udah tutup, mau tutup udah. Akhirnya debt collectornya mereda, pulang. Besoknya di WhatsApp sama debt collector. Saya dikasih lihat WhatsAppnya. Bu, saya udah bicara Bu sama orang sales. Untuk tagihan 2 bulan ke depan, tagihan yang terakhir ini, biarkan saya sama orang sales yang nalangin dulu, bayarin dulu. Nanti kalau ibu ada uangnya, ibu nyicil aja ke saya. Mana ada debt collector yang bayarin. Kalau enggak debt collector dikuasai sama roh Tuhan, enggak mungkin. Enggak mungkin.
Kok bisa dalam satu hari? Kok bisa dalam satu hari ada pernyataan itu? Makanya ya, kalau udah di titik-titik terakhir itu paling nikmat udah. Biarin aja. Tuhan, aku sudah lakukan apa yang aku bisa. Aku cuman punya dengkul sama air mata. That's it. Tapi dengkul dan air mata ketika bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Sederhana kok. Di saat aku udah gak bisa apa-apa, Tuhan akan berkarya. Dan selalu jawaban Tuhan tepat waktu. Selalu begitu. Ketika dia mendapat kenyataan ini, dia bilang lagi sama dirinya sendiri, lah kan berarti saya ada hutang, saya harus bayar dong 2 bulan. Besoknya ada jawaban doa lagi. Kuncinya cuma berserah kok. Mengucap syukur kok. Besoknya ada temannya bilang begini, Mbak, itu mobil gak diapa-apakan? Ya enggak, mau ngapain lagi, bisnis udah mau bangkrut begini kok. Udah tak sewa ya mobilnya, saya karyakan mobilnya. Oh ya boleh, saya kasih DP dulu ya, habis itu nanti bulan ketiga saya mulai nyicil sama kamu, setiap bulan saya kasih uang terus, pokoknya uang sewanya gitu. DP-nya ketika dikasih persis untuk bayar debt collector sama orang salesnya untuk pembayaran 2 bulan. Mobilnya lunas, langsung lunas. Caranya Tuhan kan ajaib. Dia sampai bilang begini, mobil saya lunas, bulan ketiga saya dapat uang pemasukan, bisa bergulir lagi usaha saya. Sekarang usaha saya mulai dibangun lagi, tapi dulu dibangunnya atas kebanggaan dan dibangun di atas kesombongan diri saya. Sekarang dibangunnya di atas Kristus. Dibangunnya di atas pengharapan yang benar dan pasti akan tumbuh menjadi luar biasa. Dan ketika itu terjadi, hal-hal besar akan terus naik dan tidak pernah turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kuncinya cuma satu, mau ditanam. Dan ketika ditanam, itu artinya bukan dikubur. Ditanam akan keluar tunas, akan berbuah. Daun saudara tidak akan layu. Dan pada ujungnya apapun yang saudara buat berhasil di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Berterima kasih buat firman Tuhan. Berterima kasih buat momen Natal ini, momen yang sangat indah Tuhan. Bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman jemaat. Merayakan apa yang kau lakukan bagi kami ribuan tahun yang lalu Tuhan. Yang kami tidak akan pernah mau lupakan dalam hidup kami. Menjadi bagian yang sangat erat dengan jiwa kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau betul-betul hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya mengalami Yesus dalam hidup ini. Tertanam di tepi aliran air kehidupan. Supaya pada waktunya buahnya akan tumbuh. Karena kami mau dijadikan benih oleh Tuhan. Dan daun kami tidak akan pernah layu. Semangat kami untuk ikut Tuhan selalu konsisten. Dan apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami serahkan hidup kami dan masa depan kami dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu berdoa khusus bagi jemaat Betaningin, dan tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan kesaksian. Tahun yang luar biasa bagi mereka. Karena mereka adalah jemaat yang mau ditanam sama Tuhan. Mungkin saat ini kami merasa gelap. Saat ini kami merasa sendiri. Saat ini kami merasa berantakan semuanya Tuhan. Tapi kami tinggal menunggu waktunya Tuhan. Ketika kami stay grounded, tetap mau ditanam, pada waktunya Tuhan akan menumbuhkan buah-buah kebenaran kami. Meteraikan firman ini Tuhan, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin.